Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya hormati. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk memaparkan presentasi hari ini. Sebelum saya memaparkan presentasi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Valutia Fitri Puspaningrum, NPM 200620200002 dari Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2020. Terima kasih untuk dosen kami, Dr. Eng Agus Salim, SPD, MT, selaku dosen mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan presentasi yang berjudul Analisis Model Bisnis Gojek di Era Digital. Selanjutnya, sejarah Gojek. Perusahaan PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 dengan layanan pertama, yaitu pemesanan ojek melalui call center dengan menawarkan penyediaan jasa transportasi ojek untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan alat transportasi yang cepat, murah, dan aman. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Founder Gojek ini, Nadiem Makarim, pun sempat menerima penghargaan ASEAN of the Year Award pada tahun 2016 dari The Straits Times, dan akhir-akhir ini perusahaan ini mendapatkan aliran dana lagi dari salah satu raksasa internet Tiongkok, Tencent, sebesar $1,2 miliar. Gojek ini juga merupakan pemenang dari Vintage Award yang dianugerahkan oleh Bank Indonesia pada bulan Juli tahun 2017. Perusahaan Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja maupun berpergian di tengah kemacetan. Sistem pemesanan pada Gojek melalui aplikasi online yang sudah tersedia di Play Store maupun Apple Store. Untuk pembayaran, Gojek ini memiliki 2 cara, yaitu cash atau cashless yang disebut dengan GoPay dan dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan pada Gojek. Selanjutnya, analisis SWOT perusahaan Gojek. Analisis SWOT dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal perusahaan di Gojek ini terdapat 2 bagian, yaitu strength dan weakness. Strength ini yaitu bisnis modelnya sangat efisien. Jumlah drivernya banyak, mudah untuk diduplikasi di daerah lain, dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Weakness ini terdiri dari pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver atau pengemudi, dan proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri ada 2 bagian, yaitu opportunity dan threat. Opportunity ini yaitu dapat merambah ke sektor bisnis lainnya, mudah menggait pihak strategis, dan akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar. Selanjutnya, threat. Threat ini regulasi hukum belum matang dan bisa berubah kemudian.
dan adanya segenap masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, Gojek menerapkan 3 hal penting untuk memulai dan mengembangkan usaha di era digital, yaitu yang pertama, bangun sebuah ekosistem. Kedua, andalkan teknologi untuk menghasilkan inovasi yang konstan. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, layanan yang disediakan oleh Gojek yaitu GoRide, GoCar, GoFood, GoShop, GoMart, GoBox, GoPulsa, GoSend, GoMart, dan lain-lain. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Selain itu, Gojek memiliki janji nilai sebagai berikut, yaitu pertama, layanan transportasi, gaya hidup, dan logistik di dalam satu aplikasi. Kedua, transaksi mudah dan cashless dengan GoPay. Ketiga, penyimpanan alamat tujuan dan GPS yang tepat untuk proses pesan yang lebih cepat. Yang keempat, harga yang transparan sebelum konfirmasi pemesanan. Yang kelima, memantau pengemudi dengan foto dan informasi kontak. Sistem penilaian jasa untuk peningkatan layanan berkelanjutan. Sistem kerja Gojek ini yaitu driver Gojek, konsumen, dan pihak Gojek itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi sistem informasi yang digunakan. Sistem informasi ini merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Adapun klasifikasi sistem informasi terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem operasi dan sistem manajemen. Sistem informasi untuk operasi bisnis ini terdiri dari Transaction Processing System, Process Control System, Enterprise Collaboration System, dan sistem informasi untuk pengambilan keputusan terdiri dari Management Information System, Education Support System, Executive Information System, selanjutnya ada komponen sistem informasi, yaitu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, basis data, dan orang. Selanjutnya, teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan layanan. Gojek memanfaatkan teknologi informasi antara lain, yaitu yang pertama teknologi end user dengan aplikasi smartphone Android dan aplikasi smartphone iOS atau Apple. Yang kedua teknologi database dengan cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga API, Application Programming Interface, terdiri dari Google Maps, Google Place, Transjakarta API, Apotikantar API. Yang keempat payment. Payment ini digunakan dengan GoPay atau online credit. Ada kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari Gojek ini. Yang pertama, kelebihan Gojek yaitu praktis dan mudah, aman,
ramah dan sopan, dan terpercaya. Yang kekurangannya atau kelemahan dari Gojek ini yaitu dikarenakan server error, tentangan dari objek konvensional, tidak bisa memilih driver, tidak bisa pindah tujuan, tidak menemukan pengemudi ojek, standar pelayanan yang sudah tidak lagi standar. Selanjutnya, sistem informasi memiliki 3 peran utama dalam suatu bisnis, yaitu yang pertama mendukung operasi bisnis, yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajerial, yang ketiga mendukung keunggulan strategis. Selanjutnya, e-commerce sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu electronic markets, yang merupakan sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan penawaran dalam sebuah segmen pasar. Yang kedua, electronic data interchange, yang merupakan sarana pertukaran data terstruktur dengan format standar yang telah disetujui oleh antar organisasi yang melakukan pertukaran yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. Yang ketiga, internet commerce. Internet commerce merupakan penggunaan internet yang digunakan untuk bertukar informasi dan komunikasi untuk suatu bisnis atau perdagangan. Kegiatan yang terdapat dalam internet commerce ini biasanya berupa iklan dalam penjualan produk dan jasa. Gojek mengembangkan satu jenis e-commerce, yaitu business to customer, yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap jika dibandingkan dengan fitur e-commerce dari model transportasi lainnya. Gojek menawarkan e-commerce terpadu yang memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan maupun jasa belanja. Fitur Gojek yang menarik adalah penumpang bisa menggunakan kredit Gojek dalam setiap transaksinya, jadi lebih praktis, dan yang tak kalah menarik adalah penumpang dapat memberikan penilaian, rating, dan saran untuk driver Gojek. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir paparan presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.